Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan aseksual, seksual, dan perkembangan hidup hewan. Kemudian teknologi perkembangbiakan hewan. Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat memahami bagaimana cara berbagai hewan berkembang biak sehingga dapat menjadi landasan bagi kita dalam membudidayakan dan melestarikan hewan. Anak-anak ibu, tahukah kamu bahwa daerah kita memiliki sangat banyak sekali jenis hewan, apalagi jenis ikan yang kita konsumsi setiap hari. Tentunya kita berharap agar hewan-hewan tersebut bisa lestari agar kita dapat menikmatinya. Untuk itu, kita perlu tahu bagaimana hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Nah, anak-anak ibu, secara umum perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan hewan secara aseksual yang pertama membentuk tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga partenogenesis. Anak-anak ibu, perkembangbiakan hewan secara aseksual ini ya hampir sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, jadi perkembangbiakan seksual pada hewan ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, itu melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, sehingga proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Nah, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangannya dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Anak-anak ibu, pada setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, kemudian proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Tetapi pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau imago. Nah, selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Nah, selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertumbuhan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Nah, perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Nah, perkembangan hewan yang demikian
disebut dengan metamorfosis. Nah, anak-anak ibu, metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Anak-anak ibu, saat ini perkembangan teknologi pada perkembangbiakan pada hewan sudah memiliki tahap yang lebih baik, sehingga hewan-hewan bisa dimodifikasi, bisa dikembangbiakan menjadi hewan yang jauh lebih baik dari induknya. Sebagai contoh, inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Nah, misalnya sapi yang memiliki daging berkualitas dengan daging yang baik dan berjumlah banyak. Demikian tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan hewan. Ya, kemudian tugas kamu hari ini yaitu jelaskan perkembangbiakan hewan secara membentuk tunas, kemudian secara fragmentasi, dan secara partenogenesis. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kamu jelaskan bagaimana yang dikatakan dengan hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Yang ketiga, coba kamu jelaskan perbedaan metamorfosis tidak sempurna dengan metamorfosis sempurna. Tugasmu bisa kamu kerjakan pada buku latihan, kemudian kamu foto dan kirimkan ke WA pribadi ibu. Baik anak ibu, itu tadi penjelasan dan tugas yang harus kamu kerjakan pada hari ini. Ya, ibu harap anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.